ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Qudwatuna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwas sekalian, melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan dimudahkannya segala sarana kita untuk membahas kitab yang begitu fenomenal ini. Kitab yang sudah berpindah antara satu zaman dengan zaman yang lainnya. Dari zaman semenjak dikarangnya kitab ini sampai dengan hari ini, kitab ini adalah kitab yang salah satu dari berbagai macam kitab yang masih terus dibahas dan akan insya Allah terus dibahas karena manfaat atau faidahnya begitu besar kepada kaum muslimin. Maka alhamdulillah kita panjatkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan segala fasilitas yang ada, baik mungkin ada layar gitu ya. Di sini ada internet dan seterusnya yang bisa memudahkan kita. Ada atau tidaknya fasilitas ini sebetulnya ikhwas kalian tidak menghalangi kita untuk mendapatkan faidah. Bagaimana tidak? Al-Imam Nawawi pengarangnya sekalipun beliau tidak menemui dulu kertas sebagus sekarang, juga tidak ada gadget sebagus sekarang, juga tidak ada rekaman para ulama seperti sekarang gitu ya. Maka walaupun beliau dihadapkan dengan keadaan yang mungkin tidak semudah kita, tapi beliau bisa begitu produktif. Pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Ya. Faktor paling pertama dan paling utama adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di buku-buku para ulama gitu ya, bagaimana mereka menyusun mukadimah mereka, pujian-pujian pada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa dapati cara mereka mukhatabah atau mengajak bicara pembaca adalah dengan basis ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ini Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan ketakwaan mereka dengan bentuk apa? Dengan bentuk manfaat ilmu mereka tetap ada sampai dengan hari ini. Maka kita mendoakan muallif yaitu Al-Imam Nawawi rahimahullah, semoga amal jerih payah beliau Allah terima dan Allah jadikan keberkahan juga buat kita orang-orang yang mempelajari apa yang beliau usahakan. Salawat serta salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawan sekalian, kita masih melanjutkan tentang satu bab yang begitu besar dan sangat berguna untuk kita, yaitu bab taubah atau bab tentang taubat ya. Seorang muslim yang sadar terhadap dirinya, yang tahu terhadap kekurangannya, ia pasti harus mengulang-ulang bab ini ya, setiap harinya mempelajari bab ini, mempraktekkan bab ini agar dia tidak terjerembab kepada dosa-dosa masa lalu atau juga kesalahan-kesalahan yang tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menggapai hal-hal tersebut, maka kita membahas bab ini ya. Kita masuk ke pembahasan di hadis ke-19, sebuah hadis yang diriwayatkan dari seorang tabi'in ya, murid para sahabat. Jadi kalau kita lihat di pembahasan hadis, kalau seandainya perawi tabi'innya disebutkan, biasanya ada faidah di situ. Insyaallah akan kita lihat di dalam hadis ini. Wa an Zarrin ibni Hubaish qala ataitu Safwan ibn Assal radhiyallahu anhu as'aluhu 'anil mashi 'alal khuffaini faqala ma jaa'a bika ya Zirrun. Untuk kali ini Anda mungkin nggak memperpanjang tentang biografi sahabatnya karena mungkin matanya agak panjang ya. Untuk mempersingkat waktu, langsung sebutkan saja.
ada seorang tabi'in bernama Zir bin Hubaish bertanya kepada sahabat yang mulia Sofyan bin Assal radhiyallahu anhu, ya. Aku mendatangi Sofwan bin Assal radhiyallahu anhu untuk bertanya kepadanya tentang mengusap kedua khuf. Mengusap kedua khuf. Apa itu khuf? Khuf adalah pelindung kaki atau alat yang biasa dipakai untuk alas kaki, ya. Tapi perbedaannya khuf dengan alas kaki yang lain adalah khuf ini bisa melindungi kaki sampai dengan di atas mata kaki, ya. Kalau tidak sampai di atas mata kaki tidak disebut khuf, biasanya disebut dengan na'al atau sendal, ya. Kalau sekarang kita nyebutnya sendal, na'al gitu, ya. Nah, Zir bin Hubais dia mempunyai satu pertanyaan kepada seorang sahabat tentang masalah khuf. Maka Sofwan bin Assal bertanya, apa yang membawamu datang ke sini wahai Zir? Gitu, ya. Maksudnya dari pertanyaan ini apa motivasimu? Gitu, ya. Fakultu ibtigha'a al-ilmi. Ya. Aku mencari ilmu. Ya. Jadi ilmu adalah pengetahuan, dan sebaik-baik pengetahuan adalah pengetahuan kita tentang Rabb kita dan apa yang bisa mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini itu semuanya masuk di dalam sendi-sendi kehidupan kita. Antum seorang penjaga toko misalnya, antum harus tahu apa yang boleh dan tidak boleh antum lakukan, ya. Antum harus tahu bagaimana hukumnya kalau seandainya ada orang yang ingin membeli dagangan, ya. Antum penjaga toko, orang yang dikasih amanah tapi nggak dicatat di pembukuan dan langsung ke antum, tapi barangnya berkurang, ya. Nah, ini termasuk korupsi, ya. Atau nanti ada juga kasus tentang hadiatul ummal dan seterusnya, ya. Antum arsitek, ya. Bagaimana hukumnya ketika antum mengatakan ukurannya misalnya 10, antum bikin jadi 11 dan antum dibayar dengan 11. Ini termasuk khianat, gitu, ya. Maka ilmu tentang agama ini, ilmu tentang sesuatu yang mengantarkan kita kepada akhirat, ini pasti masuk ke dalam sendi kita. Nah, ini yang dikatakan oleh Zir bin Hubaish, ibtigha al-ilm. Saya ingin ilmu agama, ya, yang ada di balik permasalahan khuf, ya. Faqala innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilm ridhan bima yatlubuhu, ya. Ini sebetulnya perpanjangan dari hadis Nabi SAW dengan lafaz yang hampir sama, ya. Kata Sofyan bin Assal bahwasanya Sofwan bin Assal beliau mengatakan sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya, ya, sebagai bentuk keridhaan terhadap talabul ilm atau apa yang dia cari, gitu, ya. Bentuk penghormatan malaikat itu adalah dengan meletakkan sayap-sayapnya, gitu, ya. Ini saja malaikat kita nggak tahu seperti apa, ya, apakah ke depan, ke belakang, ke samping dan seterusnya. Dan kita kemarin sempat membahas tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang juga gaib, kita nggak tahu, gitu, ya. Bagaimana Allah turun, bagaimana Allah tangan Allah dan seterusnya, gitu. Malaikat saja kita tahu, tidak tahu apalagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kemarin kita bahas, kita tidak usah memperpanjang bagaimananya, gitu. Malaikat saja kita belum bisa punya bayangan seperti apa, gitu, ya. Tapi di sini Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bentuk ridho, ya. Ada misalnya tentara, ya, bentuk penghormatannya hormat dengan tangan, gitu, ya. Atau kita misalnya senang dengan orang, kita senyum biasanya, gitu, ya. Itu bentuk-bentuk penghormatan yang bisa kita fahami. Nah, untuk para malaikat adalah bentuk keridhaan mereka dengan meletakkan sayap-sayapnya, gitu, ya. Karena ridho dengan penuntut ilmu. Artinya kegiatan menuntut ilmu membuat mereka senang, gitu, ya. Makanya kita tidak bisa meremehkan kegiatan kita ini, gitu, ya. Sering asatidz di sini mengatakan bahwasanya menuntut ilmu ini satu anugerah, gitu, ya. Itu benar. Ya. Tapi terkadang orang-orang yang mendapatkan anugerah itu mereka tidak sadar.
Ya. Orang yang mendapatkan anugerah badan yang sehat, dia akan sadar ketika dia sakit. Ya. Orang yang mendapatkan anugerah menuntut ilmu akan sadar ketika dia tidak mendapatkan kesempatan menuntut ilmu. Ya, ya betapa banyak teman-teman kita mungkin yang sudah pindah di tempat-tempat yang lain, gitu ya. Mereka kurang dari segi nasihat, dari segi kajian mereka pasti hilang juga. Atau mungkin ada tempat-tempat yang sholatnya susah, gitu ya. Maka kita harus mensyukuri anugerah ini dengan memanfaatkannya dengan optimal, gitu ya. Lalu kita lanjutkan hadisnya. Faqultu innahu qad halla fi sadri al-mashu ala al-khuffaini ba'da al-gha'iti wal baul wa kuntu imra'un min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ji'tu as'aluka hal sami'ta yadhkuru fi dhalika syai'. Ya. Kata Zir bin Hubais, sesungguhnya ada sesuatu yang mengganjal dalam diriku. Ini penting ya, bertanya kepada orang yang memang punya kapasitas lebih daripada kita, supaya kita tidak bingung. Ya. Sesungguhnya ada sesuatu yang mengganjal di dalam dadaku mengenai mengusap khuf. Ya. Sampai para tabiin sekalipun, walaupun keimanan mereka tinggi gitu ya, tapi ada ganjalan dan ini perlu diselesaikan oleh orang yang lebih berilmu dibanding mereka. Dan para sahabat adalah orang-orang yang lebih berilmu daripada mereka. Maka dia mengatakan mengenai mengusap khuf setelah buang air besar dan buang air kecil. Engkau adalah seorang sahabat Nabi SAW, maka aku datang untuk bertanya kepadamu, apakah engkau pernah mendengar beliau menyebutkan sesuatu tentang hal tersebut? Ya. Jadi si Zir bin Hubais ini mengatakan kepada Sofwan, pernah nggak antum ya mendapati masalah yang sama denganku? Gitu ya. Lalu Sofwan mengatakan, qala na'am kana ya'muruna idza kunna safaran aw musafirin an la nanzi'a khifafana thalathata ayyam wa layalihinna illa min janabah lakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Kata Sofwan, ya, dahulu Rasulullah SAW pernah memerintahkan kami apabila sedang safar berpergian agar kami tidak melepaskan khuf-khuf kami selama 3 hari 3 malam kecuali karena junub. Adapun karena buang air dan buang air kecil ataupun tidur maka tidak perlu melepaskannya. Ini jadi ada ilmu ya, pengetahuan bahwasanya dibolehkan kita berwudu dengan khuf dengan ketentuannya ya. Lalu faqultu hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an? Aku bertanya, apakah engkau pernah mendengar beliau menyebutkan sesuatu tentang cinta? Qala na'am kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa bainama nahnu indahu idza nadahu a'rabiyyun bi sautin lahu jauhari ya Muhammad. Ya. Jadi pembahasannya berubah lagi karena pertanyaannya ada yang berbeda. Ya. Ya, kata Sofwan, kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam satu perjalanan. Ketika kami berada di sisi beliau ada tiba-tiba ada seorang badui yang memanggil beliau dengan suara yang keras. Wahai Muhammad, ya, ya Muhammad, ya. Biasanya yang memanggil dengan sebutan ya Muhammad ini orang yang belum punya ilmu banyak, gitu ya, atau baru berislam, ya. Biasanya orang-orang badui ya, dari orang-orang dari daerah, mereka asal manggil nama gitu ya Muhammad gitu. Fa'ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautihi ha umu. Ya. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan suara yang hampir sama kerasnya dengan kata-kata ha umu, kemarilah ya. Jadi dikerasin, Rasulullah kerasin juga. Ini salah satu sikap Rasulullah SAW yang berbicara dengan seseorang sesuai dengan pemahamannya. Gitu ya. Jadi karena orang Baduy biasa meninggikan suara, jadi Rasulullah SAW juga membalasnya dengan hal yang sama karena memang kebutuhannya seperti itu. Karena beliau atau orang Arab ini walaupun sahabat, tapi beliau belum terlalu banyak belajar tentang Islam.
Ya, maka ada satu hal yang mungkin masih bisa ditolerir. Walaupun meninggikan suara di sisi Rasulullah SAW itu salah satu bentuk kesalahan gitu ya. Tapi masih ditolerir. Lalu faqultu lahu waihaka ughdud min sautika fa innaka inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad nuhita an hadha. Lalu aku berkata kepadanya, Sofwan menceritakan, dia bilang ke orang itu, celakalah engkau, rendahkanlah suaramu, karena engkau sedang berada di hadapan Nabi SAW dan engkau telah dilarang melakukan hal seperti itu. Jadi larangan ini sebetulnya umum untuk orang-orang muslim, kaum muslimin semuanya, sampai kepada kita. Ya. Tapi karena ada toleransi, orang ini baru masuk Islam, ya, daerahnya juga dari Badui gitu ya, makanya Rasulullah SAW kasih keringanan. Faqala wallahi la aghdud. Tapi orang Badui ini mengatakan, demi Allah aku tidak akan merendahkan suaraku. Ya, karena masih kekeh dengan dia, mungkin belum punya ilmu yang lebih banyak gitu ya. Jadi dia masih kekeh dengan pendiriannya mengeraskan suara. Qala al-A'rabiyyu, maka seorang Arab Badui itu mengatakan, al-mar'u yuhibbul qaum wa lamma yalhaqu bihim. Ya. Dia bertanya, ya, jadi maksudnya dia mengeraskan suara itu pengen bertanya, dan pertanyaannya itu apa? Bagaimana dengan seorang yang mencintai satu kaum tapi belum dapat menyusul mereka atau menyamai mereka? Ya. Kata Rasulullah SAW, ini jawaban yang harusnya jadi kaidah kehidupan kita ya. Kaidah kehidupan kita, kaidah bagaimana kita memandang dunia kita. Ya. Apa Rasulullah jawab? Al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang akan berada atau bersama dengan orang yang ia cintai pada hari kiamat. Ini sebetulnya tamparan keras untuk kita, bagi kita yang punya rasa-rasa cinta kepada orang-orang yang Allah murkai, yang Allah benci, gitu ya. Mungkin di kalangan kaum muslimin masih banyak yang punya fans di luar sana, orang-orang kafir gitu ya, yang sampai benar-benar keterlaluan gitu ya, sampai foto-fotonya dipajang dan seterusnya gitu ya. Padahal di dalam hadis ini konsekuensinya jelas. Al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai ketika di hari kiamat. Jadi logikanya kalau seandainya kita pakai hadis ini, kalau seseorang itu mengidolakan sampai kecintaan yang begitu besar, hubban jamma, maka dia harus paham konsekuensinya apa. Ya. Yang dia cintai tersebut atau idolanya bisa jadi nanti menemaninya di akhir yaumul qiyamah. Kita mungkin boleh kagum dengan satu orang golongan kafir misalnya, di satu bidang. Tapi jangan sampai kecintaan itu jatuh kepada dia. Karena konsekuensi dari kecintaan itu adalah kita akan bersama dia di akhirat. Dengan kondisinya yang masih kafir, apakah kita rela dengan akhirat kita? Karena Rasulullah bilang, Al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang akan bersama dengan yang dia cintai di hari kiamat. Ya, makanya dibedakan antara kita kagum dengan kecintaan kita. Ya. Lalu, fama zala yuhaddithuna hatta dzakara baban minal maghrib. Lalu setelah itu Rasulullah SAW bercerita ya tentang hari akhir, dan beliau bercerita, kemudian beliau terus berbicara kepada kami hingga menyebutkan suatu pintu di sebelah barat. Ya, beliau masuk ke pembahasan tentang hari akhir atau kejadian-kejadian sebelum kiamat. Ya. Masiratu ardihi aw yasiru raqibu fi ardihi arba'ina aw sab'ina aman. Ya. Beliau menyebutkan sebuah pintu di sebelah barat yang lebarnya sejauh perjalanan 40 atau 70 tahun. Atau seorang pengendara dapat menempuh lebarnya selama 40 atau 70 tahun. Ya. Beliau menyebutkan satu pintu yang begitu besar. Ya. Bilangan 70 dan 40 ini biasanya di dalam budaya orang-orang Arab menunjukkan sesuatu yang sangat banyak dan besar biasanya. Ya.
entah Rasulullah SAW ingin menyebutkan jumlah pastinya atau Rasulullah bermaksud menyebutkan pintu yang sangat besar gitu ya. Qala Sufyan ahadur ruwah. Maka Sufyan melanjutkan cerita dari Rasulullah SAW ini berkata, Qibala Syam khalaqahu Allah Ta'ala yawma khalaqas samawati wal arda maftuhan lit-taubati wa la yughlaqu hatta tatla'u syams minhu. Pintu yang berada di Syam, pintu yang berada di arah Syam. Jadi beliau mengarahkan kalau dulu arah Syam berarti kalau dari Rasulullah SAW, tempat Rasulullah SAW berarti ada ke arah utara gitu ya. Allah menciptakannya di hari di mana Dia menciptakan langit dan bumi ya dalam keadaan terbuka. Pintu itu tidak akan ditutup hingga matahari terbit dari arah barat. Ya. Jadi pintu yang begitu besar itu Rasulullah SAW kabarkan bahwasanya itu pintu taubat. Bahwasanya pintu taubat itu sudah Allah ciptakan ketika Allah menciptakan langit dan sampai nanti hari akhir akan datang ketika matahari terbit dari barat tidak akan tertutup. Dari hadis yang mulia ini ya berhubungan dengan bab kita bab taubat bahwasanya pintu taubat begitu Allah buka. Ya. Kalau kemarin mungkin penggambarannya terkait dengan jangka waktunya, ya. Tapi sekarang ditambah oleh Rasulullah SAW ada gambaran tentang luasnya, ya. Maka ikhwas sekalian, pintu yang begitu besar, ya, dengan mudah kita masuki atau kita dapatkan, maka segeralah bertobat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena taubat adalah suatu kewajiban untuk kita, gitu ya. Jangan sampai kita tunda-tunda, kita jadikan ini sebagai amalan penutup yang belum tentu Allah jadikan penutup kita. Ya. Kita semua punya impian untuk taubat nanti. Ya. Tapi mungkin sebagian kita ada yang menundanya. Sekarang masih menikmati, masih muda. Sekarang masih kepala 3. Nah, sekarang masih sehat. Gitu. Tapi Allah di antara kita di masjid ini, ya, atau saudara-saudara kita di luar, tidak ada satupun dari kita yang bisa menjamin apakah kita masih hidup. Ya. 1 jam ke depan, 1 hari ke depan, 1 minggu ke depan. Oleh sebab itu wajib untuk kita untuk bertobat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan waktunya yang begitu lama dan gambaran yang begitu luas. Ya. Jadi sayang ketika kita tidak melakukan taubat apapun permasalahan kita gitu ya. Dan yang uniknya ikhwas kalian, ketika antum bertaubat di satu masalah, ya, antum bersungguh-sungguh, Allah akan bantu memperlihatkan masalah-masalah yang lain yang seharusnya antum benahi. Ya. Kadang kita mungkin mau membenahi tapi Allah nggak perlihatkan. Mungkin hal-hal seperti ini tertutup oleh dosa-dosa kita. Tapi kalau kita bertaubat, ya Allah senang dengan taubat kita, Allah kasih kita rezeki yang lain untuk memperbaiki yang lain. Gitu. Mungkin dari sholat kita kurang, ya kita perbaiki, Allah kasih lihat tempat yang lain, oh ini masih kurang. Dan terus seperti itu. Dan tidak ada rasa malu ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Zir bin Hubais, ya. Beliau mempunyai keganjalan ketika beliau bertanya kepada Sofwan bin Asal, ya, sahabat Nabi. Dan ini satu hal yang sangat biasa, ya. Maka dari itu jangan ragu untuk bertanya kepada orang yang lebih berilmu kepada antum. Ya. Tidak hanya harus khusus satu orang. Mungkin ada di beberapa orang dan tidak ada rasa malu di situ. Karena memang kebutuhan antum ada di dia. Contoh misalnya ada orang terkait dunia misalnya, aneh nggak ngerti di IT. Ya aneh tanyanya ke orang IT, bukan ke yang lain. Karena kenapa? Ketika aneh tanya tempat yang lain, maka hal ini akan jadi masalah baru buat aneh gitu ya. Maka sudah sepantasnya ketika kita bertanya kepada orang yang lain. Sebagaimana Zir bin Hubais bertanya kepada Sofwan bin Asal. Nah.
Lalu sedikit mungkin terkait dengan hukum mengusap khuf, yang ini mungkin kita perlukan juga, khususnya untuk ikhwah yang sering safar gitu ya, membutuhkan keringanan-keringanan tertentu gitu. Bahwasanya kita punya rukhsah yang tadi disebutkan di dalam hadis, Anda sedikit detailkan. Kita diperbolehkan untuk mengusap khuf untuk menggantikan mencuci kaki ketika berwudu. Ya. Tapi punya ketentuan. Ketentuannya itu, yang pertama, kalau di slide mungkin ada yang di halaman 13, itu ya, dipakai dalam keadaan ketika kita suci. Ya. Jadi maksudnya apa? Ketika kita suci, ya, kita sudah ada wudu, baru kita pakai khufnya. Gitu ya. Nah tadi disebutkan di dalam hadis untuk orang yang safar 3 hari. Ya. Untuk orang yang mukim 1 hari. Dihitungnya kapan? Dari ketika kita memakai khuf itu sendiri gitu ya. Terus ketentuan yang kedua juga hanya untuk hadas kecil. Ya. Jadi khuf ini boleh kita lanjutkan pemakaiannya dengan kita berwudu terus mengusap khuf hanya di hadas-hadas kecil ya. Hadas kecil apa? Buang air besar, buang air kecil, dan tidur ya. Adapun untuk janabah maka kita harus mandi wajib dan tidak bisa diwakilkan dengan hanya mengusap khuf gitu ya. Lalu yang ketiga itu berada dalam batas waktu sah ya. Batas waktu sah itu untuk yang safar 3 hari dan untuk yang mukim 1 hari. Nah, ini salah satu bentuk dari rukhsah yang Allah berikan kepada hambanya, gitu ya. Nah, ini mungkin ada beberapa faidah di dalam satu hadis ini. Ya, kita sedikit rekap ya. Yang pertama itu bahwasanya keutamaan menuntut ilmu ketika para malaikat menghormati orang-orang yang menuntut ilmu dan seharusnya kita syukuri di situ. Lalu yang kedua adalah tentang bab taubat atau pintu taubat yang begitu besar Allah bukakan untuk kita sampai Rasulullah gambarkan 40 tahun, 70 tahun ya, bahkan perjalanan 40 tahun, 70 tahun Allahu alam. Ana sempat nanya ke AI untuk ngitungin gitu ya. Itu katanya bisa sampai hampir ke perjalanan sepertiga perjalanan ke matahari gitu ya. Allah taala alam seperti apa itu pintu gitu ya. Tapi dengan pintu yang selebar itu, ya masa sih kita nggak ada yang kita manfaatkan sebegitu besarnya, sebegitu lamanya gitu ya. Lalu yang terakhir ada keringanan dari syariat ini yang yaitu membasuh khuf atau alas kaki yang tertutup ya tentunya. Itu dengan membasuhnya untuk menggantikan membasuh kaki kita. Jadi ketika kita wudu seperti biasa, setelah itu ketika sampai di kaki kita hanya membasuh khuf ini gitu ya. Ya, mungkin Ana tidak memperpanjang kalam karena setelah ini akan ada rapat insyaallah ya. Dan mungkin antum juga perlu istirahat dan makan gitu ya. Dan kalau seandainya ada pertanyaan mungkin bisa langsung pribadi terkait khuf ini ya. Dari antum ada yang punya kebutuhan bisa kita diskusikan atau kita saling tanya jawab insyaallah. Diskusi sebagaimana Zir bin Hubais dengan Sofwan bin Asal ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh para tabi'in dan sahabat insyaallah. Taib kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.